tadi kita dengar ada ekonomi hijau, kemudian dari green zone. Saya kira di Indonesia sudah teman-teman kita lebih maju lagi. Ada kolor hijau, ada mata hijau dan sudah jauh lebih maju. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apa yang telah disampaikan oleh Pak Roblin tadi dan Pak Ramli, saya kira merupakan latar belakang yang ingin kami sampaikan di sini. Pada dasarnya, latar belakang dari pertemuan kita pagi ini, kira apa yang sudah dilakukan itu sudah banyak sekali, dari mulai tahun 72 atau mulai tahun 60-an kita mulai menyadari saksi sejarah di sini atau pelaku sejarah Pak Emil, saya kira mengalami semuanya. Dan pada saat itu yang paling menonjol adalah pembangunan berkelanjutan. Jadi berkelanjutan di sini artinya Bapak sekalian sudah membacanya bahkan menghafalnya, itu memenuhi kebutuhan kita hari ini saat ini dengan tidak melupakan kebutuhan anak cucu kita di masa depan. Jadi kalau ini sudah merupakan paradigma pembangunan kita pada tahun 80-an, pada saat Profesor menjadi salah satu anggota kabinet, maka saat ini sudah 24 tahun dari tahun 80 sampai sekarang. Tapi nyatanya tadi Pak Roblin mengatakan bahwa semuanya menurun. Kemudian kita yang hidup hari ini, apalagi anak cucu kita dan sebagainya, ternyata makin sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi artinya apa? Bahwa sustainable development di Indonesia ini belum berhasil. Ya, dari data yang ada. Nah ini semua, Bapak sekalian, kita lihat selanjutnya, apalagi di Indonesia saat ini, perubahan iklim, kepunahan secara global, kemudian di Indonesia berikut. Nah, semuanya menurun, kualitas udara, kualitas air, tutupan lahan dan hutan, sumber daya alam tak terbarukan, kemudian penduduk semakin banyak, dan kemiskinan yang paling penting ternyata bukannya green ekonomi yang berlangsung di Indonesia, tapi green ekonomi. Si kaya dan si miskin ternyata semakin senjang. Dan lingkungan kan semakin kumuh dan sumber air tawar semakin menurun. Ini adalah gambaran bagaimana konsentrasi dan seterusnya semuanya makin menarik dan berarti makin tercemar. Kemudian juga ini kita lihat bagaimana danau dan sebagainya. Kata terakhir semuanya terancam, ya, rusak, punah dan sebagainya. Selanjutnya tutupan lahan juga semakin menurun. Ya. Bismillah. Berikut juga minyak, kita lihat misalkan tahun 2013 kemarin juga menurun, dan semuanya menurun. Ya. Jadi di mana keberlanjutan? Jadi bagaimana anak cucu kita, bagaimana kita sekarang dibandingkan 24 tahun yang lalu ketika sustainable development menjadi paradigma pembangunan global. Itu keluhannya. Nah, dari pihak kami yang berada di Kementerian Pendaya Negara dan Informasi Birokrasi menyorotinya dari berikutnya adalah kelembagaan. Terus, selama ini Bapak sekalian, kalau kita bicara kelembagaan, senantiasa hanya berputar atau persepsi kita hanya pada struktur organisasi, padahal tidak demikian. Institution at least consists of training, structure, and procedures. Gitu ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalam kelembagaan adalah kehidupan berpolitik, ketatanegaraan, dan sudah berbentuk kebijakan yang dikeluarkan. Barulah struktur dan manusianya. Jadi semua kesalahan kita pada saat itu saya kira mungkin bisa saja dalam kebijakan
ataukah pelaksanaan, ataukah sumber daya manusianya yang tidak kompeten gitu. Dan itulah yang menjadi concern dari kelembagaan. Ataukah interaksi antar kementerian ini tidak tepat, bahkan koordinasi dalam pembuatan kebijakan kementerian kurang pas. Buktinya kita sering mendengar ada kata-kata ego sektoral dan sebagainya, berarti mereka dalam fungsi. Nah, dapat kita simpulkan atau minimal saya pribadi menyimpulkan bahwa memang semua ini proses terbaik memerlukan kelembagaan yang baik dan benar. Insya Allah barangkali di dalam beberapa hari ke depan ini kita akan mendapatkan satu atau menikmati atau mungkin apapun namanya pemerintahan yang baik. Kenapa demikian? Karena saya lihat prosesnya sudah baik dan benar. Artinya untuk kelembagaan harus dimulai dari organisasional diagnostik, diagnosa dari kelembagaan. Dan sekiranya para pemimpin serta teman-teman yang telah melakukan itu diawali dengan pengurangan kementerian dan sebagainya, itu adalah bentuk dari diagnosa organisasi. Bahwasanya kemudian ada kebijakan untuk memfasilitasi sistem politik dan sebagainya, itu mungkin dalam kehidupan politik adalah suatu hal yang wajar mungkin atau yang bisa kita maklumi. Namun demikian apa yang disampaikan oleh Pak Rokin tadi benar-benar itu menjadi pegangan dari penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang. Nah, melihat dari ini semua sebagai contoh ya, kapasitas kelembagaan yang ada di Indonesia yang terkait dengan lingkungan hidup dan sebagainya. Kita lihat bagaimana ini terlalu nanti bisa dilihat bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di daerah tersebut dilembagakan, kemudian bagaimana peraturan daerah dan sebagainya. Jadi ini diperintah oleh Kementerian Lingkungan Hidup, jadi peringkat 1 sampai 10 ternyata seperti ini. Dan kita lihat di beberapa daerah yang lingkungan hidupnya katakanlah sumber daya alam dan produknya sudah agak rusak atau sudah rusak, berarti saya tidak tahu itu ternyata berada di bawah. Dan Jakarta mendapat nilai tertinggi. Kenapa demikian? Karena di Jakarta berkumpul teman-teman yang memiliki kompetensi untuk menyusun AMDA, analisis kemudian dampak dari lingkungan. Kita renungkan, kenapa mereka berada di Jakarta? Apakah dia melakukan menyusun AMDA ataukah berada pada jabatan struktural? Jadi pun harus kita lihat. Jadi artinya apa? Dari sisi sumber daya manusia untuk menjaga lingkungan hidup saja kita masih sangat kurang. Kemudian terkait dengan yang diinginkan oleh atau diharapkan dari kami, maka itu langsung kepada governance dan keberlanjutan. Jadi kalau kita bicara governance, Bapak sekalian, adalah mungkin sudah kita kenal semua interaksi dari 3 pilar. Ya. Kemudian kita pemerintah berada di sini, ya bagaimanapun harus melakukan kontrol kepada dunia swasta. Kemudian pemerintah juga harus memberikan redistribusi dan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak kalah pula masyarakat juga mengontrol pemerintahan. Dunia usaha dan swasta memberikan kontribusi dalam pertumbuhan, dan masyarakat pun merupakan pasar dari dunia usaha. Masyarakat pula yang menyediakan tenaga kerja dari para masyarakat. Jadi kalau ini semua dilakukan dengan prinsip yang baik dan benar, maka itulah yang kita sebut good governance. Selanjutnya prinsip dari good governance yang paling sederhana atau singkat adalah partisipasi, produktivitas dan sebagainya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah hafal dalam kepala. Namun demikian mari kita lihat dari dinamika administrasi publik. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena apa yang dijalankan oleh pemerintah, ya, siapapun adalah menjalankan administrasi publik. Dan di dunia saat ini sedang berlangsung
suatu pergeseran dari old public administration, kemudian new public administration, new public management, dan yang terakhir bagaimana sampai saat ini di seluruh dunia barangkali masih menjalankan paradigma governance dalam sektor atau dalam elemen administrasi publik yang paling menonjol di dalam governance adalah visi yaitu demokrasi, network, kemudian stakeholder, berbeda dengan yang ada di Indonesia saat ini sebetulnya. Jadi terus terang Bapak sekalian, di Indonesia saat ini adalah gabungan dari old public management dengan sebetulnya tidak kompatibel, Pak. Ya, program ke depan ini dengan kabinet yang baru, dengan yang baru, lalu kita bisa memilih. Ini kan pilihan, jadi bukan ini salah ini benar. Kita pilih yang ini kan atau yang ini. Kalau ini konsisten, ya, istiqomah sesuai dengan nilai-nilainya dan sebagainya. Kalau yang ini harus juga. Kenapa ini saya sampaikan? Apa yang terjadi saat ini bahwa kita network, tapi yang ada di dalam struktur administrasi adalah hierarki menurut web, bahkan sampai penganggaran pun itu adalah network. Jadi bagaimana kita membuat network kalau penganggaran hierarki? Jadi koordinasi di Indonesia berdasarkan zero. Kementerian koordinator apapun tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika Pak Menteri Bapak bagus idenya, tetapi di Pak kami belum turun, Pak. Di Pak kami baru turun tahun depan. Seperti itu. Ini adalah pengalaman yang kami alami dan pada saat ini Bapak sekalian melalui parlemen, jadi tolong kita pilih apakah masih ini atau ini harus kompatibel, berarti harus dirubah sistem penganggaran, sistem perencanaan. Jadi selama itu tapi adalah keharusan, karena kalau kita memilih, kalau kita memilih ya, oke, dan kita jalan, ya. Berikutnya, oleh sebab itu mari kita lihat upaya ke depan, Bapak sekalian. Nah, sekarang ini program-program yang terjadi, ya, bukan program, program sudah tertuang di dalam peraturan perundangan di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah reformasi birokrasi. Ini berlangsung sampai tahun 2025 menurut grand desainnya, tapi ini juga bisa kita perbaiki, kita sempurnakan sesuai dengan tadi apakah kita tetap OPA atau governance harus kita pilih. Kemudian RPJP ini sudah bentuk undang-undang nomor 17 ini masih berlangsung tahun 2025. Dan yang kita harapkan adalah RPJM dari Bapak Jokowi dan Yusuf Kala. Segera insya Allah akan kita buat, dan di dalam 5 tahun ini ya, bisa merupakan fondasi barangkali ya, untuk tahun 2030 di mana kita katakan Indonesia maju. Ya. Sementara di dunia ini sedang menjalankan dan akan bagaimana plus 2015, Rio plus 20 dan seterusnya. Intinya ada green ekonomi dan seterusnya. Dan ini semua adalah titik mantra program-program yang harus kita tinjau ulang agar kita bisa dengan selamat mencapai Indonesia maju tahun 2030. Kan? Ya. Karena apa? Karena menurut Rio 20 dalam kalian green ekonomi dan sebagainya itu harus mengarah atau diimplementasikan pada expenditure public expenditure atau anggaran pemerintah, kemudian reformasi kebijakan, dan yang ketiga perubahan regulasi atau peraturan. Jadi saja Pak Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita memiliki presiden baru, RPJM belum disusun atau sedang sedikit draft sudah hampir 70% barangkali, dan dari Bappenas serta dari tim transisi dan segala yang disampaikan oleh Pak Rohmin tadi itu adalah draft dari BPHN sebenarnya belum lengkap sekali sampai pada pedoman pelaksanaan, ya, tinggal dituangkan di dalam RPJM sehingga kita bisa melihat Indonesia maju, dan jangan lupa kita memiliki agenda.
itu kita masukkan. Dan tadi sekiranya semuanya sudah masuk. Kebetulan parlemen saat ini adalah salah satu pentolan atau eksponen dari tim transisi. Baiklah, dan Bapak sekalian, selanjutnya strategi nasional yang sudah disampaikan tadi, dan saya ingin menyampaikan sedikit. Good governance harus diperdalam, kemudian manajemen perekonomian dan sistem keuangan negara juga harus kita perbaiki, transparansi dan akuntabilitas, kemudian strategi nasional untuk pembangunan kelembagaan, monitoring dan indikator kinerja, kemudian yang paling penting adalah mencegah brain drain atau mutasi dari sumber daya manusia yang sudah kompeten. Di saat ini ketika kita melatih seseorang, besok-besok ketika kita tanyakan mana orang itu, ternyata dia sudah dipindah ke bagian lain, ke instansi lain dan sebagainya. Dan ini untuk mengatasinya kita dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 mengenai aparatur sipil negara, kita lebih memperkuat jabatan fungsional. Tugas kita sekarang adalah bagaimana tunjangan jabatan fungsional itu bisa lebih tinggi dari jabatan struktural, sehingga dia akan lebih fokus pada fungsinya dan kompetensinya. Kemudian reformasi birokrasi perlu kita perbaiki, dan kemudian strategi kelembagaan sekira tidak menangani lingkungan hidup dan sumber daya alam yang harus SDM yang kompeten dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah penegakan hukum dan peraturan. Dengan demikian maka sekalian, sebagai penutup, masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan, akan tetapi dan ini akan semakin buruk manakala kebijakan yang akan datang tidak memikirkan keberlanjutan, artinya tidak memikirkan bagaimana anak cucu kita ke depan. Kemudian mencapai Indonesia maju, kita harus bersatu dalam wawasan, dalam aksi, bahkan yang paling penting bersatu dalam doa untuk menjalankan tahapan yang sudah kita programkan. Kelembagaan adalah faktor penting dalam sektor publik yang harus disempurnakan sehingga dapat menerapkan good governance. Sebab itu, marilah kita buktikan mengeluh, stop complaining, go solve the problem for the future we want. Terima kasih. Bila itu